Halo semua. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembuatan database untuk project PKL aplikasi surat menyurat. Sebelumnya yang belum membuat IRD silakan membuat IRD terlebih dahulu. Kemudian setelah itu silakan diekspor ke dalam bentuk dokumen file gambar atau ke PDF yang nanti hasilnya akan seperti ini. Ada 4 tabel petugas, surat masuk, surat keluar, disposisi. Kemudian untuk pembuatan database kita akan menggunakan MySQL. Sebelumnya kalian harus mengecek terlebih dahulu sudah install XMPP atau belum. Kalau belum silahkan diinstal dulu. Nah, untuk yang sudah, kita mulai saja untuk pembuatan database-nya. Oke, untuk kita jalankan dulu XM-nya. Kemudian kita start dulu bagian Apache sama MySQL. Kita start dulu. Nah, kemudian kita akan mulai membuat database sesuai dengan IRD yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Nah, kita menggunakan Google Chrome. Kemudian kita akses dulu ke localhost. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita pilih yang phpMyAdmin seperti ini. Nah, kalau sudah terbuka, kita akan mulai membuat database-nya. Di sini ada 4 tabel. Kita buat dulu. Nah, untuk membuat database silakan pilih menu database di sini. Kemudian kita beri dulu nama database-nya apa, misal app surat. Kita klik create. Nah, kita sudah membuat database. Kemudian kita lanjut untuk membuat tabel. Kita mulai dari tabel yang pertama, itu tabel petugas. Ini untuk penamaan boleh berbeda, tapi kalau kita sudah memberi di sini petugas, kita sesuaikan saja biar mudah. Petugas, kemudian ada berapa field, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita membuat 5 field atau 5 kolom. Terus kita klik go. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan entity relationship database-nya. Sini ada ID, kemudian ada nama depan, ada nama belakang, password, dan hak. Setelah itu kita sesuaikan dengan tipe datanya, integer 15, kemudian ada varchar 30, ini varchar 30, untuk password varchar 30, untuk haknya varchar 30 juga. Nah, karena ini ID-nya itu nanti tipenya integer, berarti nanti dia sifatnya kita kasih auto increment, dan untuk indeksnya kita kasih primary key. Nah, untuk pembuatan tabel petugas tinggal kalian klik, kalau sudah selesai tinggal kalian klik save. Nah, sudah jadi satu tabel. Kita lanjut untuk tabel yang berikutnya. Dari sini kita turun ke surat keluar dulu. Kita turun ke surat keluar dulu. Nah, kita klik dulu di sini di bagian database, diklik dulu. Kemudian mau menggunakan menu di sini di create table atau di bagian new, terserah, boleh bebas. Kita bikin yang surat keluar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom atau 7 field. Kita beri angka 7, kita go. Kemudian kita samakan, untuk namanya samakan nomor agenda
ID, kemudian jenis surat, kemudian tanggal kirim, nomor surat, pengirim, dan perihal. Kita sesuaikan integer 15, varchar 30, jenis surat itu varchar 30, nomor surat integer 15, pengirim varchar 30, kemudian perihal varchar 30. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada dua indeks key atau dua indeks kunci. Di sini nomor agenda sifatnya PK atau primary key, jadi nanti kita atur di bagian sininya. Nah, di bagian nomor agenda kita beri indeks primary, dan karena ini nanti nomor agenda kan digunakan sebagai parameter, berarti nanti di sini adalah auto increment. Nah, kemudian bagaimana jika ID ini bersifat foreign key? Nah, ketika di sini foreign key, berarti indeksnya nanti bisa kalian beri yang indeks. Jadi nanti indeks, kata indeks fieldnya indeks. Nah, indeks ini digunakan sebagai kata kunci tamu atau foreign key, sedangkan primary key ini nanti akan digunakan sebagai primary key atau kata kunci utama. Jika sudah, silakan klik save. Nah, sudah selesai dua tabel. Kemudian kita lanjut ke tabel yang ketiga. Nah, pilih database lagi, kita buat untuk yang surat masuk 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kolom, kita beri 8 dulu, kita go. Kemudian nanti kita sesuaikan lagi untuk namanya. Jadi kalau nanti ada yang bekerja mungkin di startup atau apa, nah ketika kita sudah mendapatkan IRD nya, kita harus menyesuaikan dengan apa yang sudah diberikan. Terus tanggal kirim, tanggal terima, nomor surat, pengirim, perihal, kemudian kita sesuaikan tipe datanya integer 15, varchar 30. Ini nanti date, ini date tanpa panjang, berarti tanggal ini juga date tanpa panjang, nomor surat integer 15, pengirim varchar 30, perihal varchar 30. Nah, sudah, setelah kita tipe datanya sudah kita atur, kita lanjut untuk mengatur yang bagian indeks key nya. Nomor agenda ini nanti primary key, kita klik, terus auto increment. Dan untuk ID nya berarti nanti karena ini FK, jangan lupa berarti nanti sifatnya adalah indeks tanpa auto increment ya berarti. Kemudian sudah, kita klik save. Sudah, kita sudah berhasil membuat 3 tabel. Kemudian kita buat tabel yang keempat atau yang terakhir. Ini ada yang namanya tabel apa itu, disposisi. Oke, kita buat dulu disposisi. Jika sudah, kita buat field atau kolomnya 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Kita klik go. Kemudian kita sesuaikan dulu fieldnya, kita sesuaikan dulu nomor disposisi
agenda, nomor surat, kepada, keterangan, status surat, dan tanggapan. Oke, kita sesuaikan tipe datanya. Ini berapa ini? 16 ya. Ya 16 ya. Ini 16. Kemudian ada nomor agenda 15, integer ini 15, kepadanya varchar 30, keterangannya 30, varchar juga jangan lupa, status surat varchar juga 15, tanggapan varchar juga 10. Oke, sudah. Kemudian setelah mengatur field, lanjut lagi sama, kita mengatur indeks key nya FK, ini nomor disposisi itu PK primary key, berarti nanti auto increment. Sedangkan agenda nanti indeks atau foreign key. Kita klik go, udah, kita save dulu. Sudah selesai. Nah, setelah itu pembuatan tabel sudah selesai. Nah, sebelum kita buat relasinya atau relationship hubungan antar tabelnya, kita cek dulu apakah tabel yang kita buat sudah sama dengan hierarki yang diberikan atau yang kita buat sebelumnya. Kalian bisa ke database dulu, kemudian pilih tabel yang mau dicek dulu, petugas, kemudian pilih yang structure. Nah, di sini ada integer 15, varchar namanya. Wah, ini kan ada yang miss nih. Haknya itu harusnya 6. Nah, ini 30. Berarti harus kita ganti dulu. Hak itu masih belum sesuai. Kemudian kita klik change, kita ganti dulu ke 6. Kemudian lanjut lagi ke surat keluar. Tadi kita bikin surat keluar terlebih dahulu. Sama, klik tabel namanya, terus pilih structure, kemudian kita cocokkan 15 varchar 30. Nah, tanggal kirim nih ada yang meleset lagi kan. Nah, ini kita ganti dulu tanggal kirim, ganti menjadi date. Kalau date berarti tanpa panjang biasanya, tanpa tidak ada panjangnya. Nomor surat integer 15, varchar 30. Oke, sudah sesuai. Kemudian surat masuk, kita cek dulu nomor agenda 15, terus ID nya 15, varchar 30, date oke, integer 15, varchar 30. Nah, ini sudah sesuai. Kita lanjut ke disposisi yang terakhir. Nomor disposisi integer 16, nomor agenda integer 15, nomor surat integer 15, varchar 30, varchar 15, varchar 10. Oke, sudah selesai, sudah sesuai. Primary-nya di bagian nomor disposisi, foreign key-nya di nomor agenda. Oke, sudah sesuai semua. Nah, untuk tabelnya. Nah, sekarang kita membuat relasi atau hubungan antar tabel. Nah, untuk mempermudah itu nanti ada fitur yang namanya, kita klik dulu database, kemudian kalian pilih more, kemudian pilih yang designer. Ini nanti membuat relasi database lebih mudah menggunakan ini designer. Jadi nanti kita tinggal pilih tabel-tabel mana yang akan berhubungan atau tabel mana yang akan berrelasi. Kita lihat dulu dari sini. Nomor petugas ID-nya itu terhubung ke surat keluar dan surat masuk di sini. Berarti nanti dari primary key turun ke foreign key. Ingat, dari primary key turun ke foreign key atau berhubungan dengan foreign key di tabel satunya, dari tabel A ke tabel B. Nah, itu nanti kita bikin ID dari tabel petugas ke ID tabel surat keluar. Nah, nanti bikinnya seperti ini. Di sini ada yang namanya create
create relationship. Ini kalian pilih, klik dulu, kemudian pilih bagian ID. Nah, kalian klik dulu, tadi kan ganti ya dari select reference ke select foreign key. Nah, kalau sudah kalian klik, kalian hubungkan ke foreign key-nya. Jika ada tulisan create relationship, klik OK. Nah, nanti dia akan muncul garis. Nah, ini berarti nanti dia sudah berhubungan. Kita lanjut lagi dari ID tabel petugas, dia berhubungan juga ke ID yang di bagian surat masuk. Berarti nanti kita klik lagi create relationship, klik reference-nya mana, ID, foreign key-nya di bagian mana, ID tapi di bagian tabel surat masuk. Kita klik lagi. Oke. Nah, sudah, petugas sudah terhubung dengan surat keluar, sudah terhubung juga dengan surat masuk. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir itu nomor agenda ke disposisi, sama. Nanti kita klik lagi create relationship, kita pilih nomor agenda dari tabel surat masuk, pilih ke nomor agenda yang ada di tabel disposisi, kita klik. Nah, seperti ini. Ini berarti nanti semua tabel sudah berhubungan. Jadi kita tata seperti yang ada di ERD-nya surat. Jika sudah, berarti ini nanti pembuatan database-nya sudah selesai. Seperti ini pembuatan database-nya. Oke, kita sudah berhasil membuat relasi antar tabel. Nah, selanjutnya kita akan mengatur jenis atau sifat relasinya. Jadi untuk relasi itu memiliki sifat atau jenis. Untuk jenis relasi itu ada 4. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu. Ada restrict, kemudian ada cascade, ada set null, dan ada yang terakhir adalah no action atau tanpa aksi berarti. Nah, kita mulai dulu dari restrict. Restrict ini berarti artinya dibatasi. Jadi nanti ketika ada data, misal ada data yang berhubungan di tabel petugas dan tabel surat keluar, jadi nanti ketika data di tabel petugas ini dihapus dan masih ada data di surat keluar, nah itu nanti penghapusan data akan ditolak atau dihentikan karena sifatnya adalah restrict. Nah, kemudian ada cascade. Cascade ini artinya turunan, atau misal ada data misal ID 1 di sini, berarti nanti kan di tabel surat keluarnya ketika berhubungan kan juga ID-nya juga 1. Nah, ketika tabel di petugas ID 1 nanti diganti, berarti secara otomatis nanti surat keluar juga harus ganti. Misal di sini ID dari ID 1, terus di surat keluarnya ID-nya juga 1, nanti berarti harus diganti dua-duanya. Kemudian ada set null. Nah, set null ini berarti nanti ketika ada data di tabel petugas dihapus dan dia berrelasi ke surat keluar, nah ketika tabel petugasnya dihapus, data surat keluarnya yang diisikan oleh petugas tersebut nanti akan menjadi null atau tanpa isi atau kosong. Kemudian yang terakhir ada no action. Nah, no action ini berarti tanpa aksi atau tidak ada aksi. Jika di tabel primary-nya berubah, foreign key-nya juga tidak ada aksi sama sekali. Jadi akan tetap seperti itu. Nah, kita atur dulu untuk sifat relasinya, mending ke no action. Kita atur ke no action terlebih dahulu saja. Untuk mengaturnya ada di sini. Jadi nanti kita ke tabel yang foreign key. Nah, ini kan foreign key-nya di surat keluar, kemudian ada di surat masuk, dan ada di disposisi. Berarti nanti relasinya ada di 3 tabel ini yang ada foreign key-nya. Kita isi dulu mulai dari surat keluar. Nah, kita klik tabel surat keluar, kemudian structure, kemudian silakan kalian pilih relation view di sini. Nah, ini adalah relasi yang terbentuk
saat kita ada di segner tadi. On delete sama on update nya kita ubah ke no action aja, jadi nanti biar kita bebas dulu. Nah ini sudah, kalian ganti ke no action, on update sama on delete, no action, kemudian di save. Kemudian di surat masuk juga sama, klik tabelnya, kemudian ke structure, kemudian ke relation view, pilih yang no action, biar nanti kita bebas untuk apa ya istilahnya memanipulasi datanya biar lebih enak karena tidak ada aksinya. Kita ke terakhir ada di disposisi. Nah ini di structure relation view kita klik no action, kita save. Nah untuk petugas, karena dia hanya primary key, jika kalian cek di bagian structure terus pilih relation view, nah di sini tidak ada relasinya karena dia hanya primary key, tidak ada indeksnya atau field indeksnya. Kemudian untuk perubahannya tidak ada yang berubah karena itu kita merubah sifat relasinya. Di sini tetap sama untuk relasinya. Nah sampai sini berarti database kalian sudah terbentuk atau sudah selesai untuk dibuat. Kalian nanti lanjut ke bagian aplikasinya atau pembuatan aplikasi surat menyuratnya. Mungkin cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita diskusi di kolom komentar. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa lagi di tutorial yang berikutnya. Terima kasih.